banyak kakak. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas selamat, kehidupan, dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati acara yang akan mulai ini agar berjalan dengan lancar, penuh sukacita, dan membawa kebahagiaan bagi kami. Akhirnya ya Tuhan, nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri. Hadirin yang berbahagia, sebuah buku tidak pernah hanya berisi halaman-halaman, namun juga ikut menyimpan gagasan, kegelisahan, harapan, dan juga jejak pikiran para penulisnya. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya sekedar membuka sampul buku,
tetapi juga membuka percakapan, menelusuri makna, serta membaca lebih dalam dari apa yang tertulis. Selamat datang di kegiatan bedah buku Komunitas Sastra SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Saya Krisya Rasul dan saya Febrian. Kami yang akan memandu jalannya acara kita hari ini. Yang kami hormati Pater Apolinarius Wawopoa SPD selaku Pater Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Yang kami hormati Dr. Patris SPDM HUM dan Dr. Idris Boka SPDM HUM. Yang kami hormati Kakak Nong Yongson selaku moderator yang akan memandu acara kita hari ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Balai Bahasa Provinsi NTT. Yang kami hormati Ketua PPMN Provinsi NTT. Yang kami hormati Bapak Komite SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Yang kami hormati perwakilan dari Lapak Baca Sunset PBSI Undana, Perwakilan Komunitas SMK Negeri 7 Kupang, perwakilan Komunitas Sastra PBSI Muhammadiyah Kupang, perwakilan Komunitas Sastra UNA dari Kupang, serta yang kami hormati juga para peserta perlombaan puisi dan Biara Brunderan Soferdi serta Radio Trilo, serta yang kami kasihi semua warga SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, singkatnya hadirin semua yang berada di tempat ini. Sebelum kita masuk ke acara kita pada hari ini, kami selaku pembaca acara ingin menyampaikan bahwa setelah acara bedah buku ini dilaksanakan, akan diumumkan hasil juara perlombaan puisi yang dilaksanakan pada hari kemarin, yang dimana terdapat 2 puisi yang dilombakan, yakni yang pertama yaitu puisi wajib dari para penyair dan juga sastrawan NTT, serta puisi pilihan dari buku kumpulan puisi Komunitas Sastra SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang yang akan kita bedah pada hari ini. Perlombaan ini bertujuan agar para pembaca dapat mengungkap sudut pandang dari makna, maksud, serta nilai-nilai yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut. Selanjutnya, kita akan menyaksikan prolog dari Pater Kepala Sekolah sekaligus pembukaan acara bedah buku secara resmi. Kepada kami, Pater disilakan. Salam. Sekali lagi, salam. Yang terhormat Dr. Patris kami, Dr. Idris Boka, Bapak Raimunus Lake sebagai Ketua Komite, juga Kakak Andris, perwakilan Balai Bahasa, juga dari Poskupang dan kalau Poskupang, juga dari beberapa media dari Maka, juga yang kami kasihi Pak Nong Johnson sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Dan yang saya kasihi adik-adik penulis, juga semua mereka semua yang hadir saat ini.
Izin kalau saya menyampaikan sekurang-kurangnya beberapa hal. Pertama, saya mulai dari buku puisi. Waktu masih kuliah di Nederland, seorang dosen filsafat yang bernama Pater Joseph Pinochet SPD, dia membuat klasifikasi jenis-jenis seni dalam bentuk piramida. Puisi adalah salah satu karya sastra yang menduduki posisi tertinggi, dan dansa atau kijomba itu posisi seni terendah. Kalau kita dansa, itu sebetulnya dalam kategori seni paling rendah. Kategori seni yang paling tinggi salah satunya adalah puisi. Puisi adalah bahasa jiwa. Ia lahir dari kedalaman imajinasi dan refleksi. Kualitas puisi ada pada refleksi yang dipadatkan dalam baris dan bait. Puisi tidak banyak katanya. Ia mengungkapkan diri seadanya dan terbatas, namun mengandung makna yang luas dan dalam. Puisi-puisi pada buku ini merupakan cara lain memberikan pesan dan makna kepada pembaca dengan mengukur kualitas kata. Jadi setiap kata itu punya kualitas, punya dampak untuk pembaca. Puisi-puisi yang ditulis kelompok sastra SMA 1 Alois Jansen Kupang dengan gaya yang bervariasi dan aneka pesan. Originalitas puisi ini tampak pada setiap baris. Masing-masing penulis mengungkapkan perasaan, situasi, dan ide secara berbeda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Non Johnson, konsultan pendidikan dan pegiat sastra yang sudah mendampingi kelompok sastra dengan penuh tanggung jawab sejak bulan September. Pemberian diri yang total merupakan buah dari penemuan diri yang utuh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis, kepada orang tua, kepada komite yang sudah mendukung kegiatan ini. Berikut saya bahasakan sedikit tentang cerpen. Ada ungkapan klasik dalam bahasa Latin, verba volant, scripta manent. Ungkapan ini artinya kata-kata menguap, tulisan abadi atau tinggal tetap. Pengetahuan dan peradaban tidak dapat dipisahkan dari kemajuan literasi. Buku misalnya merupakan sarana yang dipakai semua bangsa untuk memajukan pengetahuan dan peradaban. Buku menjadi saksi sejarah paling banteng memengaruhi perkembangan dunia. Kelompok sastra SMA 1 Alois Jansen memahami ungkapan Latin tersebut melalui ungkapan upaya kreatif dengan cara mengawinkan imajinasi jenaka dengan huruf-huruf. Tulisan-tulisan dengan aneka cerita dan makna adalah buah dari perkawinan itu. Kalau para pahlawan monumennya ada pada patung, maka para penulis pada kelompok sastra SMA 1 Alois Jansen monumennya ada pada buku hari ini dibedah. Karena itu kami berterima kasih kepada para penulis, juga kepada Non Johnson, Bapak Ibu, komite, orang tua yang sudah mendukung perjalanan percetakan buku ini. Buku ini sedang diupayakan untuk hadir pada waktunya, tapi kita ada buku digital yang sekarang kita bisa lihat nanti ditampilkan di PowerPoint. Karena itu pada kesempatan yang berrahmat ini, saya mewakili teman-teman di lembaga pendidikan ini mengucapkan terima kasih kepada Dr. Idris Boga, Dr. Patris kami, juga Non Johnson yang bersedia memfasilitasi kegiatan hari ini
Dr. Idris Moka sebagai pembedah dan Dr. Patris kami sebagai pembedah dan Dr. Johnson sebagai penggerak. Dengan bantuan rahmat Allah dan dengan doa dari Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Freidemets, saya dengan resmi membuka bedah buku hari ini dengan tepukan tangan dari kita semua. Wah, penyambutan yang sangat berkesan dari Pater Aris. Iya kan Kak Kesha? Iya Kak Feby, kalau melihat Pater Aris, rasanya seperti melihat definisi awet muda. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara bedah buku kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kilas balik penulisan kedua buku ini melalui perwakilan penulis. Kami undang Echa Basu dan juga Agnes Mila Ate untuk menyampaikan secara singkat mengenai proses penulisan kedua buku ini. Sastra lahir bukan dari kepandaian semata, melainkan kejujuran berasa. Kata-kata mungkin bisa hilang seperti jejak kaki, tapi tulisan tinggal sebagai ingatan yang abadi. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Immaculata Esperanza Basu, biasa disapa Echa, dan teman saya Agnes Mila Ate, biasa disapa Agnes. Di sini kami berdua akan membawakan narasi mengenai buku cerpen yang berjudul Doa yang Terjebak di Jalan Sunyi dan buku kumpulan puisi yang berjudul Larik-larik yang Tersesat di Sunyimu. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, kami mewakili komunitas sastra SMA Santo Arnoldus Jansen mau mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses pembentukan buku ini, terutama kepada Kak Nom yang sudah membantu dalam proses penulisan buku puisi dan cerpen. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pater Aris yang telah memberikan kami semangat dan dukungan finansial sehingga dapat menunjang proses belajar kami. Serta terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan sekalian yang telah mendukung kami. Setiap orang pernah diam, lalu memilih menulis. Buku ini lahir dari proses itu. Di SMA Santo Arnoldus Jansen, kami dipertemukan dalam ruang yang bernama Komunitas Sastra. Di sanalah kami belajar menaruh rasa tentang hal-hal sederhana, tentang kegelisahan, dan tentang apa yang kami rasakan sebagai pelajar. Dalam proses itu, kami tidak berjalan sendiri. Yang membimbing kami dan mengarahkan kami adalah seorang pakar terhebat di bidangnya, yakni Kak Enam Nyangsan. Mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah. Baik, langsung saja. Latar belakang penulisan buku puisi ini berangkat dari keinginan untuk menjadikan sastra sebagai perlindungan. Proses penulisan puisi dimulai dari pengamatan terhadap realitas sekitar. Penulis menangkap peristiwa, situasi, serta persoalan sosial yang menunjukkan kegelisahan serta pertanyaan. Dari pengamatan itulah muncul dorongan untuk menuangkannya dalam bentuk puisi. Buku Larik-larik yang Tersesat di Senyummu merupakan buku yang berisi kumpulan puisi dari 22 orang siswi yang tergabung dalam komunitas sastra SMA Santo Arnoldus Jansen. Buku ini lahir dari gitar yang sederhana, namun purba, seperti cinta seorang anak kepada ibunya. Puisi di dalamnya bergerak antara keberanian dan kelembutan, antara kenangan
suara, kesunyian kamar, keramaian kota, serta kegelisahan hingga harapan. Puisi-puisi ini tidak menggurui, melainkan menemani. Ia sebagai peta bagi orang yang tersesat. Puisi ditulis menggunakan konsep akrostik dan narasi. Akrostik sendiri membuat setiap baris puisi berangkat dari huruf tertentu, sedangkan untuk narasi memberi ruang cerita dalam puisi. Puisi-puisi mungkin terasa singkat, namun tidak sampai di situ karena ada kisah lain yang ingin berjalan lebih panjang. Ia adalah buku lain yang ditulis oleh kami sendiri, yaitu buku Kumpulan Cerpen yang akan disampaikan oleh teman di sebelah saya. Baik, terima kasih. Di antara riuhnya dunia, terkadang kita butuh waktu untuk menepi dan mendengarkan suara batin kita sendiri. Selamat datang di ruang kontemplasi ini. Bersama saya, mari kita menyelami sebuah karya yang lahir dari persimpangan ingatan dan harapan, yaitu buku kumpulan cerpen yang berjudul Doa yang Terjebak di Jalan Sunyi. Kumpulan cerpen ini lahir dari kesadaran bahwa manusia berada di persimpangan ingatan, nilai, dan harapan. Di dalamnya, tema kemanusiaan, budaya, dan pendidikan tidak sekedar menjadi latar, melainkan ruang dialog batin yang menguji kepekaan moral serta keutuhan identitas. Cerpen-cerpen yang kami tulis memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bersifat lokalitas. Di dalam yang mana cerpen-cerpen yang kami tulis ini mengangkat realitas setiap daerah, khususnya di NTT. Cerpen sebagaimana ditegaskan Habib Jaskin adalah cerita yang memberi kesan tunggal, padat, dominan, dan dapat selesai dibaca sekali dulu. Tetapi justru dalam kependekannya itulah cerpen mengandung makna yang panjang dan mendalam. Melalui bingkai itu, buku ini berupaya menyalakan cermin bagi pengalaman manusia yang rapuh sekaligus tangguh. Kita seringkali kesulitan mengungkapkan apa yang benar-benar kita rasakan. Senok Bumira Aji Dharma pernah mengingatkan kita bahwa fiksi adalah cara untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan cara lain. Ketika bahasa sehari-hari gagal menjelaskan luka, fiksi hadir sebagai bahasa moral yang mampu menebus batas-batas tersebut. Buku ini hadir sebagai undangan bagi kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya dunia, merasai kembali dengan kehidupan yang tulus, dan menyadari bahwa di dalam kesunyian setiap doa yang tampak terjebak selalu ada cahaya kecil yang menuntut kita menuju pemulihan dan harapan baru. Ini adalah cerita tentang kita, tentang luka yang pulih, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih berbelas. Demikian akhir dari narasi ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Agnes Dan saya Echa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wow. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk dua penulis hebat SMA 1 Agustus Biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang dinanti-nantikan, yaitu acara bedah buku. Acara bedah buku ini akan dipandu oleh moderator Kakak Nong Yusa. Beliau ini adalah seorang penulis, sastrawan, mentor, dan konsultan pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kami undang Kakak Nong Yongson untuk mengambil tempat di panggung. Selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Ya, satu perjumpaan yang paling menyenangkan dalam hidup adalah ketika berjumpa untuk berbicara tentang buku
dan membiarkan buku bicara tentang kita. Dan pagi ini di ruangan ini kita berjumpa sastra yang memanggil pulang kita. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya akan mengundang Dr. Patris kami dan juga Dr. Indris Moka, pembedah puisi dan juga pembedah cerpen. Sebelum kita panggil kedua pembedah kita yang luar biasa ini, mereka akan memutilasi karya itu satu persatu. Cerpennya ada 22 cerpen dan puisinya ada 37 puisi yang sangat kontemplatif, yang sangat religiusitas. Maka sebelum itu saya ingin mengatakan seperti ini. Tan Malaka bilang begini, tujuan pendidikan itu hanya ada 3. Yang pertama, mempertajam pemikiran. Yang kedua, memperkukuh kemauan. Yang ketiga, memperhalus perasaan. Dan sastra mendidik 3 hal itu di dalam kehidupan kita. Untuk lebih dalam dan lebih lengkap tentang cerpen dan puisi, saya undang Dr. Patris kami dan juga Dr. Indris Moka untuk mengambil tempat di panggung sastra ini. Kita sambut kedua dokter kita dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelum kita mulai saya mengutip apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Najwa Shihab bilang begini, cukup butuh 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Dan hari ini kita akan mendengarkan apakah kedua buku ini masuk indikasi untuk kita jatuh cinta pada membaca, atau ada hal-hal masukan lain supaya buku ini menjadi perjumpaan yang sangat sempurna di antara kita dan juga kedua buku ini. Dr. Patris dan juga Dr. Indris, terima kasih banyak untuk hadir bersama-sama dengan kita, dan izinkan saya untuk menyapa kita semua dengan sapaan sahabat B4. B4 itu bicara buku bicara. Jadi kalau saya bilang sahabat B4, kita bilang NTT membaca, Indonesia membaca, luar biasa. Coba ya, sahabat B4, NTT membaca, Indonesia membaca, luar biasa. Ulang lagi, sahabat B4, terima kasih. Ya, sahabat B4 semua, hari ini kita bicara sastra. Sebelum saya memberi ruang kepada Dr. Indris dan juga Dr. Patris, saya mau menyampaikan bahwa sastra itu ada 3 jenis. Ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Di dalam prosa itu ada pentigraf, ada fiksi mini, ada cerpen, ada novelet, dan ada novel. Mungkin dulu kita hanya kenal cerpen dan novel. Sekarang ada pentigraf, itu cerpen 3 paragraf. Dalam bentuk cerpen tapi 3 paragraf saja. Ada fiksi mini, kemudian ada novelet, itu lebih pendek dari novel, dan ada novel. Hari ini pembicara pertama kita akan membedah puisi. Saya teringat ada 1 puisi paling pendek di dunia, ditulis oleh Sutarji Kalsumbahri, judulnya Kalian. Dan di bawah kata judul kalian itu hanya 1 baris saja, pun. Puisi itu hanya kalian pun selesai. Jadi kalau anak-anak sementara bosan baca puisi, guru bahasa Indonesia minta kamu baca puisi di depan kelas, bawakan puisi itu. Maju, kalian, karya Sutarji Kalsumbahri, pun, terima kasih pulang. Karena memang puisinya seperti itu. Sekarang saya mau tanya, apakah kita paham maksudnya? Kan tidak. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Kamu bilang saya jelek, kalian pun. Kamu bilang saya koruptor, kalian pun. Kamu bilang saya tidak tahu diri, kalian pun. Artinya apa yang kamu perbincangkan tentang saya adalah cerminan kepribadian. Sebab di dalam puisi, 1 kata mewakili segala rasa, 1 diksi mewakili segala realitas. Mari kita masuk pada bedah buku pertama, yaitu buku puisi. Dan silakan Dr. Patris kami memberi waktu 10-15 menit untuk memutilasi 37 puisi itu supaya menjadi makna yang mengalir bagi sahabat B4 kita ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sastra, salam imajinasi baru lahir dari Santo Arum Chanse. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya mencoba mengutip kata mutilasi
jangan dianggap sebagai sesuatu kekejaman dialektika berpikir. Tapi mutilasi yang dimaksudkan oleh moderator tadi adalah sesuatu hal imajinasi tertinggi untuk menjadikan kita lompatan-lompatan berpikir. Dan lompatan itulah terjadi hari ini, 2 buku sekaligus bedah di SMA Santo Arnoldo Jansen, sesuatu yang sangat menakjubkan. Saya sangat tersinggung ketika melihat 2 buku di bedah hari ini, terlepas dari menjadi sebagai pembedah. Karena ketika saya menjadi anak SMA, saya tidak merasakan nuansa seperti ini. Terima kasih Arnoldo Jansen. Anda lahir baru di kota Kupang dari MPT Indonesia. Dan itulah ruang ekspresi. Terima kasih Pater sudah mewadahi ini semua. Yang pertama, soal puisi ini. Kemarin ketika saya menerima buku larik-larik yang tersesat di balik senyum, saya berpikir ini adalah karya guru-guru. Saya tidak membayangkan bahwa ini adalah karya para siswa di sini. Apresiasi tertinggi kepada penulis puisi dan cerita. Kalian luar biasa. Nah, sebagai pendahuluan di sini, saya mencoba mengutip lirikan pengantar awal dari Pater Naris tadi. Pater Naris mencoba mengukir kembali masa-masa kuliah di seminar, yaitu salah satu dosen filsafat. Dia bicara dunia sastra dibagi atas beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian daripada piramid berpikir, yaitu sastra itu melampaui jiwa, ekspresi eksklusif dari jiwa seseorang. Dan siswa SMA Santo Arnoldo Jansen ini sudah melahirkan karya-karya itu dengan kolaborasi berpikir yang luar biasa, tentu didamping oleh mentor yang hebat hari ini. Karena waktunya pendek, saya mencoba untuk melihat ada 3 aspek penting dari buku ini. Yang pertama, saya melihat secara fenomenologi trauma dan katarsis. Ada satu ungkapan kejiwaan yang luar biasa. Ini dari aspek keunggulan saja dulu. Ada suatu apresiasi tertinggi dari buku ini. Buku itu terasa biasa kalau dilihat cover bukunya. Buku itu luar biasa ketika kita mencoba menyelami isi buku itu. Saya mencoba membaca semua 39 puisi, kurang lebih 37 puisi saya membaca. Tetapi saya melihat ada beberapa yang punya kekuatan drastis yang perlu kita angkat menjadi bedah bersama hari ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, saya membaca di halaman kedua. Pada puisi yang kedua, puisi ada yang tanya. Nah, penulis dalam puisi ini menunjukkan keberanian intelektual dalam mengeksplorasi tema-tema marginal. Dia mencoba mengungkapkan puisi ada yang tanya dan puisi rahim yang cacat pada halaman 22. Ini saya pikir kejutan yang luar biasa yang diungkapkan oleh penulis. Saya membaca, saya mencoba merenungkan ketika saya pada posisi yang diceritakan dalam puisi ini. Sangat terenyuh memang bahwa terdapat dekonstruksi terhadap konsep rumah yang ideal. Penggunaan diksi seperti rahim tanpa cinta menunjukkan kematangan literasi emosional dan mengubah luka menjadi estetika. Nanti sebentar ada sedikit pertanyaan kepada penulis, boleh penulis nanti menjelaskan. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan soal hal ini. Karena dengan memilih diksi rahim tanpa cinta, ini menunjukkan aspek kebatinan yang cukup serius. Bagaimana ekspresi kejiwaan ini dilahirkan dengan satu konsep berpikir melalui sastra. Karena tidak ada cara lain penulis mengungkapkan hanya melalui puisi lah. Karena puisi itulah adalah intelektual tertinggi seseorang mengekspresikan tentang sesuatu. Karena sastra itu bukan dilahirkan begitu saja, tapi sastra itu lahir berdasarkan realitas. Maka ada unsur lokalitas dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada inkulturasi dan lokalitas mediatif yang cukup serius, seperti yang diberikan pengantar oleh Pater Naris tadi dan juga diperkuat oleh moderator tadi. Lalu ketika kita membaca sedikit spill dari kedua penulis hebat tadi, mulai dari Nona Neon Basu dan Nona Ate, memulai dengan suatu penggalan yang cukup serius tentang inkulturasi dari lokalitas mediatif. Mungkin karena ini sekolah yang berbasis
kepala sekolahnya seorang misionaris, mungkin diangkat sesuatu hal yang penting. Tapi sesungguhnya imajinasi dan lokalitas ini berdasarkan inkulturasi lahir dari puisi halaman 21 yang berjudul Aroma Tuhan. Ini adalah pencapaian tertinggi dalam antologi dalam buku ini. Saya memilih ada pencapaian tertinggi. Mengapa? Karena penggunaan metafora cium timur lahir di sini, unsur lokalitas. Bukan hanya inkulturasi, tapi ada unsur lokalitas yang dihadirkan dalam puisi yang berjudul Cium Timur. Di sini penulis mampu membumikan konsep teologis yang abstrak ke dalam tindakan budaya yang konkret dan hangat. Jadi saya mencoba melihat bahwa puisi ini penulis mencoba menjadikan Tuhan tidak hanya dalam lari-lari doa, tetapi Tuhan itu benar hadir di dalam kehidupannya. Maka memilihlah judul puisi Aroma Tuhan. Lalu yang ketiga, soal satire dan kritik sosial juga ada dalam ontologi puisi tersebut. Dalam puisi yang berjudul Candaan Buku Tua, halaman 7. Nah, dalam puisi ini penulis menggunakan teknik parodi terhadap peribahasa klasik, yaitu frasa berbelit-belit dahulu atau bilang tenang ini ujian. Ini apa? Penulis mencoba mencerminkan kesadaran kritis generasi Z saat ini terhadap retorika sosial yang seringkali bersifat apologetik atau tanggung jawab terhadap keyakinan seseorang. Hiruk-pikuk yang disebutkan oleh penulis tadi pertama, dunia hari ini, adalah kegelisahan, kekhawatiran dengan judul buku yang agak sedikit kontradiktif antara yang tercabik-cabik atau terkurai dan dengan yang terseret-seret, terseok-seok, lahir dengan suatu kesenyuman. Lalu senyum yang begitu indah dan luar biasa dilahirkan. Ada beberapa catatan penting supaya kita diskusi lebih banyak untuk menjadi pertanyaan. Ada sedikit catatan dalam buku ontologi puisi, kumpulan puisi larik-larik yang tersesat dari karya anak SMA Santoro Wijaya. Tapi sebelumnya, beberapa catatan ini bukan untuk melemahkan para penulis, tapi ini untuk melahirkan generasi baru yang lebih hebat dan menghasilkan karya-karya yang lebih hebat. Yang pertama soal konsistensi stilistika yang terjadi dalam puisi. Nah, ada beberapa karya komunal yang dilahirkan di 37 puisi tersebut. Ada terjadi kultivasi terhadap kedalaman metafora tanpa adanya upaya pemaknaan baru, reinterpretasi atau melahirkan satu metafora. Nanti metafora yang mana sebentar saya coba tunjukkan. Ada eksplorasi tipografi. Tipografi di sini soal secara teknis struktur puisi masih sangat konvensional. Kenapa konvensional? Dan ini harapannya ke depan dapat mengeksplorasi aspek visual puisi, tipografi eksperimental, sesuatu hal yang baru. Karena misalkan saja soal kata jingga, soal kata yang ibaratnya sudah letih kita membaca pada puisi-puisi, baik puisi lama maupun puisi baru dalam diksi-diksi. Nah, untuk saya pikir itu dua hal yang menjadi catatan saja. Lalu ada pertanyaan sedikit supaya kita terjadi dialektika sebelum ada penanya dari teman-teman mahasiswa, para audiens atau yang berkesempatan hadir hari ini. Saya sedikit memulai dengan 3 pertanyaan kecil untuk para penulis. Karena ini adalah ruang ekspresi, penulis juga harus ekspresi lebih tajam terhadap hal ini, yaitu soal proses kreatif. Sehingga penulis puisi bertema gelap seperti dalam rahim yang cacat merupakan upaya atau sekadar observasi sosial atau seperti apa? Apakah itu ada semacam self healing saja, ataukah itu ada sebagai observasi sosial yang judul puisi rahim yang cacat? Nanti siapa yang memiliki puisi ini boleh sedikit spill ke kita. Saya menginginkan penulis coba mengekspresikan kejiwaan sedikit soal isi puisi. Lalu yang kedua, ada filosofi judul di sini. Judulnya sangat filosofis dalam buku ini, yaitu soal pertanyaannya mengapa menggunakan kata senyum. Ini mungkin ada beberapa yang keterwakilan, mungkin para penulis. Kenapa ada pemilihan kata senyum ada dalam judul itu? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena sebagai muara judul ini adalah representasi dari semua. Sedangkan dalam puisi semua itu ada kegelisahan semua.
ada kekecewaan, ada kemarahan. Tidak ada orang marah, ada senyuman di sini. Ini mungkin sedikit berikan gambaran spirit untuk kita biar kita menyelami lebih jauh dalam puisi. Mengapa harus kontradiksi pemilihan diksi ada kata senyum dalam judul? Karena isi puisinya semua itu dituliskan. Ada ekspresi kejiwaan yang mendalam, ada kontemplasi batin yang serius sampai dengan pertanyaan, saya ini siapa? Saya lahir dari rumah yang rindu tentang kejujuran misalnya. Nah itu juga. Lalu yang ketiga soal visi literasi, bagaimana para penulis menjaga konsisten menulis di tengah cita-cita profesi yang sangat teknis seperti polwan, forensik atau dokter hari ini. Tapi kenapa muncul pertanyaan ketiga ini? Karena yang pintu hari ini anak-anak sudah tinggalkan tentang dunia sastra ini. Pada sastra ini pelampiasan ekspresi kejiwaan yang cukup serius di dalam menghasilkan sebuah karya. Nah itu sedikit pertanyaan kritis dan berkait dengan penulis buku puisi. Nanti sebentar sedikit, nanti beberapa beri kesempatan kepada penulis untuk menjelaskan soal apakah penulisan puisi bertema gelap seperti rahim yang cacat merupakan upaya self healing saja, ataukah sekedar observasi sosial, atau ada hal lain? Karena saya membaca dua aspek itu. Ketakutan saya ada hal lain di balik itu. Karena ekspresi sosial ini harus menjadi realitas sosial. Karena tidak hanya sebatas ekspresi seni semata, tetapi ini adalah satu ekspresi kejiwaan yang kita membutuhkan konselor terhadap kondisi sosial ini. Jangan sampai puisi ini lahir representasi kondisi hari ini pada kondisi siswa yang terkadang sebagai guru, terkadang sebagai dosen, terkadang sebagai sahabat yang baik lupa tentang aspek itu. Itu pertanyaan terakhir yang mencatat. Lalu filosofi judul tadi, mengapa kata senyum dipilih sebagai muara dalam judul, sementara isi puisi didominasi oleh narasi kesunyian dan keresahan. Semua puisinya kesunyian dan keresahan. Yang ketiga pertanyaan tadi, bagaimana para penulis menjaga konsistensi menulis di tengah cita-cita profesi yang sangat teknis? Ada cita-cita menjadi polwan, ada menjadi forensik atau dokter. Kalau ditanya hari ini siswa ada yang cita menjadi sastrawan, kita sedikit sekali menjawab soal itu. Tapi ada 39 penulis hari ini, kita yakin dia akan melahirkan bukan sastrawan saja, tapi dia menjadi konselor sastra ke depan. Lalu dari August Johnson. Nah, sebagai akhir dari sedikit gambaran singkat terkait dengan pembedahan buku hari ini, saya mencoba melihat antologi puisi ini membuktikan bahwa puisi adalah ruang aman bagi siswa untuk mengubah realitas dan menemukan identitas. Jadi siswa tidak sedang nyaman dalam belajar saja, tapi siswa juga nyaman untuk mengekspresikan tentang cara dia belajar. Nah, cara dia belajar tentu berbeda-beda. Yang paling paham tentang siswa selain guru, siswa itu sendiri. Nah, kepahaman siswa itu salah satu ekspresinya melalui puisi. Saya pikir itu sedikit gambaran intelektualitas dari kehebatan para penyair-penyair baru yang lahir hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ada hal-hal yang mau didiskusikan, nanti kita diskusi. Saya kembalikan beberapa terima. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk pembedah pertama kita, Dr. Patris kami. Beliau adalah Rektor UNAD Kupang. Banyak hal yang beliau lakukan terutama di khusus pada budaya, studi budaya. Ya, apakah suara kami terdengar sampai di belakang? Baik, kalau terdengar sampai di belakang kita mulai. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang puisi. Nanti diskusi kita setelah pembedah kedua selesai memberikan penjelasan tentang buku cerpennya. Jadi diskusi panel. Setelah pembedah kedua menyampaikan tentang telaah cerpen, kemudian kita akan ada diskusi dan ada penanggap di sini dari Balai Bahasa, dari Pak Ketua Komite. Kita berharap untuk memberikan tanggapan-tanggapan apresiatif kepada anak-anak kita ini. Kepada Dr. Idris Foka, kami silakan waktunya 10 sampai 15 menit untuk menelaah, menyampaikan makna, nilai, dan maksud dari kedua cerpen yang Bapak Dr. bedah. Silakan. Baik, selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala SMA Santo Cornelius Johnson, yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir, adik-adik siswa-siswi SMA Santo Cornelius Johnson. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk membedah buku cerpen yang berjudul Doa yang Terdebat di Jalan Sunyi. Sekilas cerpen ini saya melihat bahwa ada hal yang ingin disampaikan langsung oleh para penulis tapi tidak sempat, dan adanya wadah penulisan yang difasilitasi oleh kepala sekolah di sini, akhirnya mereka menuangkan semua apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan. Kita beri aplaus dulu para adik-adik ini, luar biasa. Saya melihat tulisan sudah sangat luar biasa teman. Dari 10 cerpen yang saya fokus, saya 10 cerpen sudah sangat luar biasa. Yang saya bedah di sini itu mulai dari judul, kesesuaian judulnya, isi konten, dan klimaks yang dibuat oleh adik-adik ini sudah sangat luar biasa. Itu menurut saya. Dan tentu adik-adik yang menulis cerpen ini sudah banyak membaca referensi dalam penulisan cerpen dari buku Pak Nol sendiri, sehingga saya melihatnya wah ini luar biasa dan sangat variatif dari judul ini, baik yang mengangkat isu lokalitas, baik pun ada pun yang mengangkat masalah pribadi. Ya, tema-tema yang diangkat ini kebanyakan tema ekonomi keluarga, terus ada juga yang bencana alam, dan ada juga yang kesulitan mencari pekerjaan. Ini luar biasa, sangat variatif. Dan setelah saya membaca cerpen ini, semakin saya melihat kegegeran yang terjadi, baik yang ada di daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, ada yang mengangkat isu di Sumba, ada yang di Pulau Timur, ada yang di Lembata, ada juga yang di Olo. Dan saya membaca itu, dan itu luar biasa, dikembangkan dengan baik oleh teman-teman penulis. Selain itu, dari aspek judul yang saya amati itu teman-teman banyak menggunakan judul yang metaforis, dan judul-judul itu sudah merepresentasikan isi naskah yang mereka tulis, sudah menggambarkan dari isi naskah yang mereka tulis itu. Saya kasih contoh di situ Rindu Letak. Dia menggunakan metafora Rindu Letak. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau baca dari naskah keseluruhan, apa sih yang dimaksud oleh judul itu? Ternyata setelah saya memahami Rindu Letak, ternyata rindu yang tidak disampaikan. Sekalipun dia memaksa orang lain untuk menunjukkan orang tuanya itu seperti apa bentuk wujudnya, namun tidak dilakukan. Ya, dan jalan terakhir yang dia lakukan adalah memakai atau mengenangkan pakaian ayah dan ibunya untuk mengobati rasa rindunya itu. Dan ini luar biasa judulnya ini. Terus yang berikut, aku tidak pernah lupa malam itu. Nah, ini judulnya ini judul kronologis. Ya, cerita dalam cerpen ini menceritakan kejadian bencana alam beberapa tahun lalu di Leoleba, di Lembata, dan ini diceritakan secara utuh. Namun yang saya lihat dari aspek kebahasaan ada beberapa ejaan yang keliru maupun penggunaan kata ibu, bapak kecil, bapak. Kadang penulisnya lupa di sini yang saya temukan, dan itu bisa dimaklumi. Begitupun ibu, ada ibu kandung dan ada ibu. Dan kadang ketika saya baca, saya agak sedikit bingung di situ.
ibu kecil, mama kecil yang tadinya terdapat bencana juga, dan saya kira itu mungkin bisa dipoles kembali sehingga kita diarahkan pada pemaknaan yang selaras gitu. Terus yang berikut, klimaks. Ya, di bagian klimaks ini itu yang ditunjukkan itu adalah persoalan dari batinnya, ya, dan keinginan untuk mencari jalan keluar. Dan ini tepat yang penulis tulis ini sudah sesuai memang pada aspek kalimat dan resolusi dan lain sebagainya. Dan beberapa cerpen yang saya temukan itu ada bagian resolusi dan penyelesaian, dan ditutup dengan beberapa kutipan ataupun dengan deskripsian, dan itu keren. Yang terakhir yang saya lihat itu ada kesalahan ketik juga penuh. Mungkin ini di bagian editor. Ya, ini mungkin agak hati-hati karena memang ada huruf yang kurang ataupun dua kata digabung menjadi dua kata. Ini kesalahannya ya gitu. Dan ada isu lokalitas yang saya senang dalam buku cerpen ini, yaitu mengangkat isu lokalitas di Todo yang di Manggarai. Nah, ini bagaimana kondisi seorang anak yang ingin sekolah, namun ekonomi yang sulit sehingga beliau memilih untuk membantu nenek di sana. Dan ada salah satu tradisi di Manggarai, itu tradisi arisan. Dan tradisi arisan ini yang membantu anak ini akhirnya dia bisa sekolah kembali dengan baik. Saya pikir isu itu sangat luar biasa, dan memang Manggarai khususnya sampai saat ini masih mempertahankan tradisi tersebut, yaitu tradisi arisan, menyekolahkan anak itu dengan pakai sistem arisan. Jadi ini isunya sangat luar biasa. Dan yang berikut ada satu cerpen itu mengangkat isu mencari kerja, kesulitan mencari kerja. Dari Sumba, ia sekolah datang kuliah di sini, nama kampusnya juga disebut itu dengan jelas, disebutkan nama kampus Universitas Sarjana dan jurusannya juga. Namun ketika dia balik, setelah sarjana dia balik, dia melamar di suatu perusahaan Bank BRI, tapi ditolak. Ya, ditolak. Ada keputusasaan di situ dalam mencari pekerjaan. Dia sudah cari dengan bermodalkan ijazah, namun ditolak oleh kantor BRI karena beliau tidak memiliki yang namanya pengalaman kerja. Ya, itu keresahan yang luar biasa. Nah, ketika desakan ekonomi semakin parah, artinya dia mencari jalan keluar. Salah satunya itu dia menjadi tukang ojek. Ini luar biasa. Judulnya juga sangat unik. Dia menggunakan metode pertanyaan, siapa aku? Ya, seperti itu. Ini sangat luar biasa. Terus ada luka ada luka di senimanya. Ini juga menarik, mengangkat isu isu keresahan hati karena orang tua dari si penulis atau si tokoh aku ini mengalami kesulitan ekonomi. Lalu anak ini pun berhenti sekolah, hanya ini membantu mencari nafkah dan membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan ini sering terjadi juga, khususnya kita di NTT, banyak yang putus sekolah itu dengan alasan atau dengan kondisi keluarga yang ekonominya terhimpit seperti itu. Dan berikutnya ada judul cerpen, ada yang mekar jiwa. Ada yang mekar jiwa. Ini ditulis oleh Florence Apor. Ceritanya hampir mirip dengan teman yang sebelumnya tadi. Ya, sekalipun dia memutuskan untuk tidak sekolah, namun harapan dia untuk menghidupi keluarga, untuk hidup bersama-sama keluarga itu tetap ada dan tetap tumbuh. Semangat itu terus dia lakukan karena memang kondisi orang tuanya juga sudah sangat
kesulitan dalam mencari kerja. Yang berikutnya ada judul cerpen lagi, Tuhan boleh aku menangis. Nah ini kisahnya juga dramatis karena anak yang tokoh aku di dalam tokoh jual ini adalah salah satu murid yang tidak mampu membayar uang sekolah dan terpaksa disuruh pulang pada saat ujian karena belum melunasi uang sekolah. Dia coba menelpon ibunya untuk meminta membayarkan uang sekolah, namun ibunya sudah berupaya dengan berbagai macam cara, namun uang untuk dipinjamkan itu tidak dapat. Akhirnya si tokoh juang ini hanya duduk menangis di suatu pohon di mana tempat dia dengan teman-temannya sering bermain. Gitu. Ya, ada terakhir ya saya ambil satu judul yang unik di sini. Saya bingung sampai mau lihat korelasi antara judul dengan struktur page-nya ini ada hubungannya di mana. Ternyata si penulis ini sangat cerdas. Di situ ada sedikit titik yang dia titipkan di situ bahwa ada sesuatu di antara ina dan ama ini yang tidak bisa dijelaskan, walaupun kedekatan antara kedua orang ini ina dan ama ini sangat dekat, namun tidak bisa dijelaskan sehingga ama ini tidak bisa memaksa si ina untuk melanjut ke sekolah, baik sekolah formal maupun non formal. Ini luar biasa. Saya melihat bahwa ini seorang penulis yang memang sudah sangat mahir ya. Saya kira seperti itu. Tinggal bagaimana ke depan itu Christina Vera Dele ini terus melakukan tulisan-tulisan dan saya senang ketika membaca cerpen ini seperti itu. Dan terakhir mungkin secara keseluruhan dari judul, terus dari aspek apa tadi, isi, alur, dan apa lagi sih? Latar, dan ini kalau dari alur hampir sama, teman-teman kebanyakan lebih memilih alur maju, ya. Terus dari latar ini yang kita lihat karena mengangkat isu lokalitas, maka latarnya itu berbeda, ini sangat bagus. Terus momentum di saat klimaks itu juga sangat apa ya, sangat bergetar. Jadi kita bacanya itu semacam kayak kita lihat bahwa oh ini semacam kayak kejadian yang sebenarnya seperti itu. Dan saya mengakui bahwa para penulis ini tidak terlepas dari beberapa referensi yang sudah mereka baca, terutama dari buku Pak Nong sendiri, terus sastrawan NTT, sehingga itu tercermin dari setiap tulisan mereka. Ada yang memulai paragraf itu dengan pendeskripsian, ada yang memulai dengan kutipan-kutipan, dan ini sangat variatif. Saya lihat teman-teman penulis ini sudah sangat mahir untuk memilih dengan gaya-gaya tulis sesuai dengan para penulis yang ada di internet. Saya kira itu hal yang luar biasa dan tidak bermasalah. Yang namanya kita belajar yang memang harus meniru dari hal yang baik. Saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Luar biasa, terus kembangkan bakatnya di bidang sastra, ya, sehingga kedepannya bisa lebih banyak lagi tulisan. Dan kita ada contoh menarik, Pak Nong sendiri ini luar biasa, sudah punya 82 buku. Dan kalau teman-teman mahir menulis di bidang sastra, kumpulan cerpen atau kumpulan ini, dan itu bisa kita jadikan pendapatan kita sendiri. Saya kebetulan mengajar mata kuliah wirausaha bidang bahasa, dan ketika teman-teman punya kompetensi seperti ini, bisa teman-teman lakukan. Sejak SMA sudah menulis, kalau sampai dengan Anda kuliah S1 maupun S2, itu berapa puluh buku yang Anda sudah peroleh. Dan saya tidak tahu lagi berapa ratus juta uang yang diperoleh.
seperti itu. Itu motivasi saya terus menulis dan terus bergerak. Saya kira itu demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Idris Boka. Beliau adalah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus Muhammadiyah Kupang. Ya, dua pembedah kita sudah menampilkan dari puisi dan juga cerpen. Sekarang kita buka ruang. Sebelum tiga penanya, kita ada penanggap. Ada dua penanggap yang hadir di sini. Yang pertama Kak Ali Tangkul dari Balai Bahasa, dan yang kedua perwakilan dari orang tua, ada ketua komite. Kita mengharapkan ada masukan-masukan apresiatif dan kritikan terhadap karya sastra yang hadir pada hari ini, baik itu puisi maupun cerpen. Untuk kesempatan pertama, kami beri ruang kepada Kak Ali, perwakilan dari Balai Bahasa, untuk menyampaikan satu apresiasi terhadap karya sastra ini. Kita beri perantang dengan tepuk tangan yang meriah kepada Kak Ali. Selamat siang. Yang saya hormati Romo Partai Kepala Sekolah, Federalis, Bapak Ketua Komite, kemudian yang saya hormati pula kedua pemuda, Dr. Patris dan juga Dr. Idris, lalu adik saya adik Naum, kemudian yang saya kasih adik sekalian, sekali lagi selamat siang. Pertama-tama saya dari Balai Bahasa NTT mungkin sedikit saja memberikan nanti masukan begitu ya, kemudian apresiasi untuk kedua buku ini. Pertama dari sisi luas, secara garis besar, jujur adik-adik sekalian, ini menambah koleksi, menambah ruang dalam museum dunia sastra NTT. Kita tahu bahwa saat ini dunia sastra NTT sedang giat-giatnya. Ya, sudah banyak sastrawan NTT yang sudah punya nama di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Ya, sudah satu dua, begitu ya. Ada beberapa nama yang kalau boleh saya katakan 1-2 tahun terakhir. Ada Felix Messi dari Keva, kemudian ada Melolabi, ada juga beberapa yang terbaru itu tahun lalu ada namanya Armin Bel dari Manggarai. Karyanya masuk daftar pendek penghargaan di tingkat sastra nasional. Kemudian beberapa sastrawan yang dari dulu ada yang namanya mungkin ada dikenal, Gerson Poi, lalu Unggulanu Marangi. Kenal nama-nama ini tidak? Kenal ya? Kenal, berarti memang di sini sangat hidup dunia sastra ini. Satu lagi fakta yang menarik tentang sastra pada itu kalau disegerakan, bahwa di dunia sastra NTT hampir setengahnya, bukan hampir, setengahnya hidup dan tumbuh dari dunia seminari atau boleh dikatakan sama seperti sekolah katolik seperti ini. Sangat hidup dan tumbuh. Banyak sastrawan berlatar belakang seminari atau tidak sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Ya, kemudian seminari di lembah-lembah di Okeng, di Kisol, di Dalian, dan saya yakin akan ada juga yang tumbuh dari Santo Arabus Jansen ini. Ya, hari ini saya yakin dan percaya bahwa ini sebuah ladang, ini musim hujan ya. Arabus Jansen menanamkan bibitnya. Nanti ada yang bertumbuh dan berkembang, itu sudah keluar dari sini. Itu akan diuji oleh realitas sampai di mana ada yang terus berkarya, terus konsisten menulis, baik menulis puisi dan menulis cerpen. Jangan sampai sekarang juga ada satu tantangan, kalau saya katakan dulu, ketika akses kemajuan teknologis, orang bisa gampang menulis, orang bisa gampang menerbitkan buku. Yang kita mau bedakan sekarang apa? Kualitasnya. Ya, ketika sebuah karya dibedah, berani dimutilasi, berarti kita berani untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan, kita tuliskan.
itu suatu langkah yang berani, gitu ya. Kebanyakan mungkin di dunia sekarang ada tuntutan bahwa semua orang harus menulis, semua orang harus mengeluarkan karya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Ya, jadi kita harus berani mengeluarkan karya, tapi juga harus berani menjamin karya itu punya punya kekuatan. Ya, karya itu punya sesuatu yang bisa kita jual dalam tanda kutip, bisa kita keluarkan keluar, begitu ya. Lalu hal-hal lain, jangan sampai kita menciptakan dalam tanda kutip sampah-sampah karya, gitu ya. Jangan sampai. Saya yakin percaya ketika hari ini kita berkumpul di sini, apalagi dibilang oleh orang-orang di bidangnya, saya yakin kita sedang menelurkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, kemarin saya mendapat 2 e-booknya dari pimpinan saya untuk saya membaca model. Memang kalau saya melihat isinya seperti yang tadi disampaikan oleh kedua pemuda, pertama dari buku puisi, saya melihat adik-adik ini sudah sangat berani untuk bermain diksi. Diksi-diksi yang dikeluarkan itu, yang dihasilkan itu bukan sekedar diksi yang bermain aman, tapi diksi-diksi sudah seorang pujangga, begitu. Sudah berani bermain kepadatan makna dalam sebuah diksi, sudah hadir bukan di sebuah puisi, tapi hampir di semua puisi. Baik dari judul, kemudian dari pilihan katanya, itu sudah sangat baik, begitu ya. Tinggal sekarang adalah yang diuji adalah konsisten, ya, menulis. Kemudian soal tema, soal isu lokalitas, ya. Mungkin ada yang tahu, saya suka ada satu kumpulan puisi yang baru diterbitkan tahun lalu oleh teman-teman di Pulau. Itu namanya Ricky Ulu. Dia penulis dari Belu. Dia dulu sering menulis di Facebook. Saya menunggu beberapa tahun, ternyata dia mengumpulkan karyanya. Dia saya senang sekali dia bermain diksi, itu bermain pilihan katanya yang lokalitas. Bagaimana dia menghubungkan Natal itu dengan sup di Natal itu dengan bakar yang hal tidak yang kamu yang ada di sekitar dia, gitu ya. Bermain dengan kata-kata lontar dan segala macam yang ada di sekitar dia, realitas yang ada di sekitar penulis. Dan saya sangat suka permainan kata-kata yang pada. Ya, judulnya adalah Lalu Kau Menulis Atau Buah. Itu dibilang antologi. Sangat menarik sekali. Lalu yang cerpen beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Idris soal judul, tema, kemudian isu lokalitas sangat menarik memang. Walaupun saya baca sekilas, cuman kalau boleh saya dimasukkan, ini mungkin karya pertama ya, baik ada di sekalian karya pertama, tapi penggambarannya bagaimana mengantarkan sebuah cerita, kemudian penggambaran sebuah saya melihat bisa sebuah tempat, sebuah latar. Mereka bisa menggambarkan dengan gambar, misalnya nama desanya, nama pulaunya. Saya pikir itu sudah tidak perlu. Tapi untuk sebuah penulis pemula ini sebuah hal yang wajar lah. Tapi itu mungkin perlu digambarkan dengan kosakata yang baik lagi, gitu, yang lebih luas lagi, begitu. Sebenarnya mereka mesti nama desa apa di Lembata sana, desa di Sumbar sana, di Manggarai sana. Mungkin pengalamannya lebih imajinatif lagi, gitu. Tapi itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Dan sekali saya menutup, mungkin yang paling penting adalah setelah menulis, saya yakin kalian itu juga adalah mereka pembaca yang baik. Ya, membaca banyak hal, banyak karya, banyak pengalaman dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi dan terus berkarya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau mungkin selama ini di sini didampingi oleh guru-guru, oleh Adenong sebagai pengajar, sebagai pendamping, kedepannya adalah bagaimana kita di kuliah misalnya atau di mana saja itu menulis bukan lagi sebagai sebuah tugas, tapi sebagai sebuah hasil karya yang lahir dari kesadaran diri. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri.
Ya, di sini ada Frater Kasbar dari SMP Santo Yosef. Di sana juga sangat hidup sastranya. Sebuah komunitas di sana tujuh orang dan rumah mancing. Saya pikir tempat yang baik juga untuk kita belajar. Mereka sering kali, walaupun saya tidak pernah bergabung, tapi sama ini dari media sosial, dari apa mereka tuliskan, itu sebuah ladang yang baik juga untuk menimai diri. Gitu. Ya, itu mungkin dari saya Pater. Sekali lagi terima kasih untuk proses yang luar biasa hari ini. Semoga ini menambah khasanah dunia sastra di Nusa Tenggara Timur secara khusus, tapi juga di Indonesia bahkan di tingkat dunia. Ya, sekarang ITT lagi sedang menjadi dunia sastra. Kita akan berharap 4-5 tahun akan muncul sastrawan baru dari sekolah ini. Bisa mungkin dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Adel.